Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita berikutnya. Kalau di video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi dari kelas, kemudian hubungan antara kelas dan objek, kemudian kita juga membahas tentang method beserta dua jenis tipenya, yaitu ada value method dan void method. Value method itu akan mengembalikan nilai, sementara yang void tidak akan tidak mengembalikan nilai apapun. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang constructor. Jadi constructor. Nah, fungsi utama dari constructor ini adalah untuk menginisialisasi nilai dari sebuah objek. Jadi, ada kalanya kita menginginkan ketika sebuah objek itu dibuat, maka ada nilai yang diinisialisasikan ketika objek itu dibuat. Ya. Nah, konstruktor sendiri itu dipanggil sebenarnya ketika kita membuat sebuah objek. Jadi, di bawah ini ada contoh pembuatan objek dari kelas Asimo. Jadi ada Asimo, kemudian Asimo 1 sama dengan new Asimo kurung. Nah, setelah kata new itu ada Asimo kurung. Ini sebenarnya kan nama kelasnya Asimo, kemudian ada kurung. Tapi sebenarnya adalah dia akan memanggil konstruktor, ya, konstruktor dari kelas Asimo. Nah, sementara Asimo yang ini yang kita sebut sebagai tipe, ya, tipe dari variabel yang menampung si objek ini. Masih ingat di awal tadi kita sudah membahas bahwa sebuah kelas itu dia bisa berperan sebagai sebuah tipe yang akan menampung reference variable. Ini yang saya maksud dengan tipe. Kemudian dia juga bisa berperan untuk membuat objek dari kelas tersebut, yaitu di sini. Tapi sebenarnya ini adalah konstruktornya, memanggil konstruktornya. Nah, sekarang kita lihat kelas Asimo. Saya menambahkan dua buah konstruktor di sini. Yang pertama saya menambahkan konstruktor Asimo, tapi dia memiliki sebuah parameter yaitu nama Asimo. Ya. Kemudian di konstruktor ini dia akan menginisialisasi si variabel nama. Jadi this.nama sama dengan nama Asimo. Jadi this ini merujuk kepada kelas ini, yaitu kelas Asimo. Kemudian dot itu dia merujuk kepada nama ini sebenarnya merujuk kepada variabel nama ini. Jadi this.asim nama itu sebenarnya sama dengan ini. Yang mana this ini adalah si Asimo. Ya, jadi ini adalah sebuah keyword yang biasanya digunakan ketika kita memanggil sebuah variabel ataupun sebuah metode di dalam kelas ini. Di dalam sebuah kelas, ya. Nah, kemudian konstruktor yang kedua adalah Asimo seperti ini, tapi tidak memiliki parameter. Dan di dalamnya dia hanya mengassign si nama ini langsung, ya, dengan nilai Asimo putih. Jadi teman-teman sekalian bisa lihat di sini ada dua jenis konstruktor, yang pertama dan yang kedua. Nah, kalau sebuah kelas tidak memiliki konstruktor, gitu ya, tidak secara langsung kita tidak tuliskan, maka sebenarnya Java akan memahaminya, akan membuat sebuah konstruktor yang kosong seperti ini, tapi tidak ada isinya, ya, akan membuatkan sebuah konstruktor yang seperti ini. Jadi kalau kita kembali ke atas, jadi misalkan kita memanggil sebuah objek seperti ini, tetapi sebenarnya di kelas kita tuh tidak ada konstruktor yang seperti ini, artinya kosong, gitu ya. Maka sebenarnya nanti Java akan menganggap bahwa di kelas kita tuh ada konstruktornya, ya, menganggap di kelas kita tuh ada konstruktor yang kosong seperti ini, ya. Jadi ini penjelasannya.
Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya adalah objek. Objek, ya. Nah, bagaimana caranya kita membuat objek dari ASIMO? Tadi sudah sempat kita bahas di slide sebelumnya. Jadi, caranya sangat gampang sekali, ya tinggal pertama kita buatkan reference variabelnya, yang mana variabel ini juga tipenya harus sama, yaitu ASIMO. Yang kedua, baru kita buatkan objeknya. Jadi, new ASIMO itu adalah proses pembuatan objeknya, di mana ASIMO sendiri yang ada tanda kurung ini adalah sebuah konstruktor, ya. Jadi ini dia akan membuat ASIMO 1 dengan menggunakan konstruktor yang tidak memiliki tidak memiliki parameter. Kemudian ASIMO 2 akan dibuat dengan menggunakan konstruktor yang memiliki parameter. Jadi ada satu nilai yang dimasukkan ke sini, ya. Nah, sekarang kita ingin coba lihat bagaimana sih representasi objek di memori. Jadi ada 3 tahapan tadi ya yang kita coba berhasil identifikasi. Yang pertama adalah pembuatan reference variabelnya, yang kedua adalah pembuatan objeknya, dan yang ketiga adalah mengassign si objek ini ke variabel yang sudah kita buat. Nah, kita lihat satu persatu. Jadi ke ASIMO 1 oleh Java Virtual Machine akan mengalokasikan tempat untuk variabel referensi atau reference variable yang berjenis ASIMO. Kemudian akan memberikan label ASIMO 1 harusnya kepada variabel tersebut. Jadi kalau kita coba analogikan atau visualisasikan, jadi akan disediakan sebuah tempat berupa gelas, kemudian jenis gelasnya adalah gelas ASIMO yang beda dengan gelas-gelas lainnya, kemudian diberi label ASIMO 1. Nah, di sini ada sebuah remote. Remote ini bertindak sebagai reference, ya. Jadi masih ingat bedanya primitive variable sama reference variable? Kalau primitive variable itu nilainya yang langsung ditempatkan di variabelnya, tapi kalau reference variable dia hanya menempatkan referensinya. Nah, referensi itu bisa kita coba analogikan dengan remote. Nah, remote ini nanti yang akan menunjuk di mana posisi si objeknya, ya. Kemudian kita lihat yang kedua, ketika kita menuliskan new ASIMO, maka dia akan membuatkan objek dari si ASIMO, kemudian si Java Virtual Machine sebelumnya sudah mengalokasikan tempat untuk objek tersebut. Nah, ketiga, memberikan referensi atau alamat objek yang baru tadi yang dibuat itu ke variabelnya. Jadi kalau kita coba lihat gambarnya utuh seperti ini adalah proses yang pertama, kemudian ini adalah proses yang kedua, dan ini adalah proses yang ketiga. Jadi sekarang remote-nya sudah bisa mengarah ke objek yang kita buat. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana objek bekerja? Sekarang seperti ini, ada sebuah sintaks seperti ini, ASIMO 1, new ASIMO. Yang terjadi di memori seperti apa? Ya, seperti ini yang sudah kita bahas. Dia akan meng-create sebuah objek ASIMO 1 dan diberikan referensinya ke variabel ASIMO 1 ini. Ya, ini objeknya dan ini variabelnya. Kemudian kita buat lagi sebuah objek baru namanya ASIMO 2 dan gambarnya akan seperti ini. Dia buat sebuah objek ASIMO lain ya yang berbeda dengan yang ini. Kemudian referensinya akan dikopikan ke remote sini. Ya, sekarang remote-nya sudah bisa berhubungan dengan objek yang ini. Nah, sekarang kita lihat lagi kelanjutannya. Kita tambahkan lagi satu lagi objek, yaitu ASIMO 3. Tetapi ASIMO 3 ini diisi dengan ASIMO 2. Apa artinya? Jadi artinya seperti ini. Jadi ASIMO 3 itu akan menampung referensi yang dimiliki oleh si ASIMO 2. Jadi ASIMO 2 kan punya referensi ke objek ini kan? Ya, ASIMO 2 dia punya referensi ke objek ini. Nah, referensinya itu yang dikopikan ke ASIMO 3. Sehingga kedua
kedua variabel ini menunjuk ke objek yang sama. Jadi sejatinya yang dikopikan itu adalah referensinya, ya. Yang dikopikan itu adalah referensinya. Sorry, ini seperti ini. Nah, sekarang kalau Asimo 2 sama dengan Asimo 1, maka si Asimo 2 yang ini nilainya akan menggunakan referensi yang ditunjuk oleh Asimo 1, yaitu objek yang ini. Sementara referensi lamanya akan dihapus. Gitu ya. Jadi sekarang dia menunjuk ke si objek yang ditunjuk oleh si Asimo 1. Oke. Nah, sekarang kalau Asimo 3 juga melakukan hal yang sama, yaitu dia menuju ke objek yang ditunjuk oleh Asimo 1, maka yang terjadi sama. Jadi dia akan melepaskan referensi lamanya dan dia akan menggunakan referensi barunya, yaitu menuju ke referensi yang ditunjuk oleh si Asimo 1. Jadi ketiga variabel ini dia menuju ke objek yang sama. Nah, apa akibatnya? Jadi ini kan sekarang sudah tidak ada yang menunjuk lagi ya. Maka dia akan dikumpulkan oleh yang namanya Java Garbage Collector. Jadi dia akan mengumpulkan objek-objek yang tidak terpakai. Kalau tidak dikumpulkan dan tidak dibuang, maka objek-objek ini akan memenuhi memori. Akibatnya apa? Program kita atau komputer kita akan bisa menjadi lambat performanya atau kinerjanya. Makanya butuh dikumpulkan, kemudian butuh untuk dilepas untuk dibuang ya, seperti itu. Oke, jadi ini penjelasannya. Sekarang bagaimana caranya kita mengakses method atau field dari sebuah kelas? Nah, sekali lagi, untuk mengakses sebuah method atau untuk mengakses sebuah field, maka kita harus mengaksesnya lewat reference variable yang sudah kita buat. Jadi contohnya di sini kita buatkan dulu reference variabelnya Asimo 1 new Asimo. Nah, ketika sudah jadi, barulah ini bisa memanggil. Jadi kita buatkan dulu remote-nya kan. Kita buatkan dulu remote-nya, jadi Asimo 1. Kita buatkan dulu remote-nya. Nah, remote inilah nanti yang baru bisa memanggil si method maupun si field yang ada di objek Asimo. Jadi contohnya seperti ini. Sini sudah ada remote-nya. Kemudian kalau kita bilang Asimo 1.nama, maka dia akan mencari objek yang ditunjuk oleh Asimo 1. Oh, ini objek yang ditunjuknya. Kemudian dia akan cari field nama. Oh, ini ada nama. Dan nama itu karena dia juga merupakan reference variable, jadi dia juga punya remote ya. Jadi dia juga punya remote ke objek lainnya, yaitu Pak Ijo. Ya. Kemudian yang kedua adalah kenalkan diri. Itu adalah sebuah method yang ada di objek ini, dan dia juga dipanggil dengan menggunakan reference variable. Nah, ada dot operator di sini. Nah, ini dot operator ini ibarat tombol yang ada di remote ini. Baik, cukup untuk video kali ini, dan selanjutnya kita akan membahas tentang modifier beserta jenis-jenisnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.